Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Sampai saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan baik, dan semoga kita bisa untuk seterusnya ya menjalankan ibadah ini dengan maksimal dan optimal, dan bisa ya menjalankan 10 malam terakhir dengan baik. Kajian kali ini kita akan membahas tentang keutamaan malu. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, malu adalah sifat yang sangat terpuji, di mana Nabi SAW pernah mewasiatkan kepada salah seorang sahabatnya berdasarkan hadis Sa'id bin Zaid. Pastinya ada seseorang yang bertanya dan meminta wasiat kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ausini." Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Kemudian Nabi SAW memberikan wasiat, "Usika antastahi min Allah kama tastahi rajulan min salihi qaumik." Aku memberikan wasiat kepadamu untuk engkau itu malu kepada Allah sebagaimana Anda malu kepada seseorang yang paling soleh, yang paling baik di antara kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan sifat ini adalah sifat yang sangat tinggi, sifat yang besar, masuk ke dalam kategori iman, masuk dalam cabang-cabang keimanan, dan merupakan ajaran-ajaran para nabi terdahulu. Ini sudah diajarkan dari sejak Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ini sudah diajarkan sifat ini, sifat yang sangat mulia. Berdasarkan hadis Nabi SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sungguh di antara kalimat-kalimat perkataan yang berasal dari nabi-nabi terdahulu adalah ajaran, di antaranya perkataan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika Anda tidak malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demikian pula Nabi SAW juga pernah mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah au bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha la ilaha illallah qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang, kata Nabi. Yang paling afdol, yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah bagian dari keimanan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini jelaskan malu adalah masuk dalam kategori iman, masuk dalam cabang-cabang keimanan. Maka penting kita membahas kajian tentang tema ini, karena ini menyangkut keimanan seseorang, akidah seseorang, tauhidnya seseorang. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, akhlak malu ini adalah akhlak yang paling afdol, yang paling utama, yang paling besar, dan paling banyak memberikan manfaat. Dan malu adalah khassatul insaniyah, merupakan kekhususan bagi manusia. Faman la haya'a fihi laisa ma'ahu minal insaniyah. Barang siapa yang tidak punya rasa malu,
maka dia tidak mempunyai ya kekhususan dari ciri manusia, ya, kecuali yang tersisa dari dirinya adalah ilal laham wad dam, yaitu daging dan darah saja, wasuratu madzahirah, dan ya jasadnya secara zahir saja, sebagaimana dia tidak akan mendapatkan sedikit pun kebaikan karena dia tidak mempunyai rasa malu. Kalau seandainya tidak karena sifat malu ini, ya, maka orang itu tidak menghargai tamu, tidak menunaikan janji, tidak menjalankan amanah, ya, dan tidak memberikan hajat kepada saudaranya, ya. Dan kalau tidak karena rasa malu ini, seseorang tidak akan termotivasi untuk melakukan kebaikan dan tidak takut untuk meninggalkan yang namanya dosa dan maksiat. Ya, dia nggak takut untuk berbuat dosa, ya, nggak takut untuk berbuat dosa, ya. Kalau bukan karena rasa malu, kata beliau, walasa terlahu aurah, ya, karena dia nggak punya malu, dia tidak memakai busana yang menutup aurat dan yang lain-lainnya. Semua ini adalah karena malu yang ada di dalam dirinya, ya. Ini akan memotivasi seorang mempunyai sifat yang baik, melakukan ketaatan, dan sebaliknya orang yang tidak punya rasa malu, dia akan berbuat dosa dan tidak peduli itu. Tidak peduli, ya. Tidak peduli dengan nasihat, dengan pandangan manusia. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Umar bin Khattab juga mengatakan, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Barang siapa yang sedikit malunya, maka sedikit waraknya. Wa man qalla wara'uhu, barang siapa yang sedikit waraknya, mata qalbuhu, maka mati hatinya. Ya. Maka rasa malu ini sangatlah penting, ya. Dan malu ini kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang malu kepada manusia tetapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika manusia itu pergi atau hilang, tidak ada di hadapan mereka, dia ya berasa bebas, ya, dari pandangan manusia, pengawasan manusia. Padahal, ya, ketika seorang merasa muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, ini tingkatan yang paling tinggi bagi seorang muslim, yaitu ketika dia itu bisa mencapai derajat tingkat ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan engkau melihatnya, melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Maka kita malu karena Allah Maha melihat. Dan pasti Allah teliti dan tidak akan pernah ada satupun yang terlewat dari Allah Jalla fi'ula. Dan di antara akibat seseorang itu berbuat maksiat, dosa, itu karena akibatnya dari dosa dan maksiat yang dilakukan, ya, rasa malunya hilang. Ketika seorang banyak dosa, rasa malunya hilang. Demikian dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, wa min uqubatil ma'asi dhihabul haya, di antara, ya, akibat bagi orang yang melakukan maksiat adalah hilangnya rasa malu. Padahal malu itu adalah madatu hayatil qalbi, merupakan unsur yang bisa membuat hati itu hidup. Al-haya, ya. Al-haya itu berasal dari hayah, kata Imam Ibnul Qayyim, ya. Haya itu hidup. Malu itu ada yang membuat hati itu hidup, kata beliau. Wa aslu kulli khair. Dan malu itu adalah merupakan asal, pondasi dari setiap kebaikan. Wa dhihabuhu dhihabul khair ajma'u. Dan hilangnya malu akan menghilangkan kebaikan seluruhnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Tidaklah malu itu, ya, kecuali akan mendatangkan
kebaikan, ya, kebaikan. Maksudnya kata beliau, anna dzunuba tudhiful haya'a minal 'abdi hatta rubbama insalakha minhu bil kulliyah. Maksudnya adalah bahwasanya dosa-dosa yang dilakukan itu melemahkan melemahkan sifat malunya dari seorang hamba sampai-sampai bisa jadi hilang keseluruhannya itu, ya. Hatta inna rubbama yata'athar bi ilmin nas, sampai bisa jadi dia itu tidak berpengaruh pengamatan manusia, penglihatan manusia terhadapnya bisu'i halihi wala bittilaihim. Ketika dia berbuat, ya, buruk, berbuat dosa, berbuat maksiat. Ketika kondisinya dia buruk, dia mengalami kondisi yang buruk, dia berbuat dosa. Dia enggak peduli. La yata'athar, tidak pengaruh. Bal katsirun minhum yukhbir an halihi wa qubhi ma yaf'al. Bahkan kebanyakan mereka itu malah bangga, ya, memberitakan kejelekan, keburukan apa yang dia lakukan itu. Ya, dia terjadi nih, fakta sekarang itu. Dengan adanya media sosial, mereka nggak malu, padahal itu sesuatu yang memalukan, nggak merasa gitu loh. Nggak merasa bahwa itu adalah perbuatan yang nggak layak. Nggak layak. Joget-joget dengan musik, nggak layak. Kemudian yang penting viral, yang penting terkenal, yang penting banyak yang melihat. Padahal itu hal yang tidak pantas. Tidak pantas. Ya, tidak pantas. Ini terjadi wakil, ya. Ya. Ini termasuk orang-orang yang mujahir. Orang terang-terangan bangga untuk melakukan hal yang dosa. Ya, ini karena hilang. Ya. Wa mistahya minallah, kata Imam Ibnu Qayyim. Barang siapa yang malu kepada Allah inda maksiyatih, ketika melakukan maksiat kepada Allah, nah dia malu, nggak melakukan maksiat, malu kepada Allah, cukup malu kepada Allah. Ketika kita menghindari dosa dan maksiat bukan karena nggak enak sama ustadz, atau nggak enak sama calon mertua, atau nggak enak sama tetangga, ya, itu bukan karena itu motivasinya. Malu yang sebenarnya karena Allah. Barang siapa yang malu, ya, kepada Allah ketika berbuat maksiat, istahyallah min uqubati yauma yalqa, maka Allah pun malu untuk memberikan sanksi atau siksa kepadanya pada hari kiamat. Wa man lam yastahi min maksiatih, barang siapa yang enggak malu untuk berbuat maksiat kepada Allah, lam yastahilla min uqubati, Allah pun enggak malu untuk memberikan, ya, iqab, siksa, azab kepadanya. Baik, akan saya bacakan, ya, di antara keutamaan malu. Yang pertama, malu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Nah, ini di antara keutamaan malu. Jadi akan banyak mendatangkan kebaikan, pahala, baik untuk dirinya, baik untuk orang lain, ya, untuk agamanya, untuk keluarganya, dan yang lainnya. Ya. Demikian ditegaskan dalam hadis yang tadi sudah dibacakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair, dalam riwayat Imam Muslim. Malu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Ya. Dan ini merupakan akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling kita cintai dan kita muliakan. Pemalu beliau. Bahkan lebih malu daripada gadis yang sedang dipingit. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an minal adhra fi khidriha. Adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih malu, lebih pemalu daripada gadis yang dipingit di kamarnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, malu adalah cabang keimanan. Cabang keimanan. Jadi kaitan sifat ini dengan iman sangat erat. Ya.
Sebagaimana tadi, iman adalah memiliki 70 atau 60 cabang. Yang paling tinggi cabangnya adalah qaulu la ilaha illallah. Ini tauhid, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu termasuk ya sebagian dari iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu merupakan cabang dari keimanan. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Imam Muslim. Ini yang kedua. Kemudian keutamaan malu yang ketiga, Allah cinta kepada orang-orang yang malu. Senang kepada orang-orang yang malu. Berdasarkan hadis, innallaha azza wa jal hayyun sittirun yuhibbul haya'a wasitra. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu, Maha Menutupi, dan Allah sangat cinta kepada rasa malu dan ketertutupan. Fa idza tasala ahadukum falyastatir, jika seseorang di antara kalian itu mandi, hendaklah dia menutup diri di tempat yang tertutup. Hadis riwayat Abu Daud, Imam An-Nasai. Ini yang ketiga. Allah senang, Allah cinta kepada orang yang malu, punya rasa malu. Yang keempat, malu adalah akhlak para malaikat. Berdasarkan hadis Nabi SAW berbicara tentang salah seorang sahabatnya, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika, apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang, salah seorang sahabatnya yang mulia, ya, padahal para malaikat merasa malu kepada sahabat ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Malaikat malu kepada sahabat ini. Jadi sifat siapa? Malaikat. Yang kelima, keutamaan malu. Malu adalah akhlak Islam. Malu adalah akhlak Islam. Orang Islam harus berhias dengan akhlak Islam. Kita semua ya berusaha menjaga dan menumbuh-sumburkan sifat yang baik ini. Karena Nabi SAW bersabda, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Sungguh setiap agama itu mempunyai akhlak, dan akhlak agama Islam al-haya, malu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang keenam, malu sebagai pencegah bagi pemiliknya dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya ini diantara hal yang menghalangi seorang berbuat dosa. Ya malu. Malu karena Allah. Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti memang betul-betul iman ya. Betul-betul iman ini. Dan kita harus memperkuat akar pohon keimanan kita, syajaratul iman. Dan minta kepada Allah. Ya. Karena memang tugas kita ini menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Dan di antara hal yang bisa menjadi antibodi seseorang ketika menghadapi fitnah, ya, fitnah syahwat, fitnah syubhat, ya, di antaranya maksiat ini kan, ya, maksiat adalah kekuatan iman. Dan masuk di dalam iman ini, ya ini tadi, wal haya'u syu'batun minal iman. Ada seorang sahabat yang mengecam saudaranya karena terlalu malu sehingga dia terhalang untuk berbuat maksiat. Tapi saudaranya malah mengecam. Ya. Kalau bahasanya mungkin bully atau meledek, mencela orang-orang yang berbuat baik, melakukan ketaatan, atau dia meninggalkan maksiat. Ya. Jangan terlalu malu nih. Mungkin versinya seperti itu. Jangan terlalu malu kamu ini. Udah jalanin aja, udah nggak usah malu-malu gitu. Nggak usah malu-malu untuk melakukan dosa. Ini salah seorang ya sahabat, maka Nabi mengatakan, da'ahu fa innal haya' minal iman. Jangan, udah tinggalkan, biarkan dia, karena malu termasuk iman. Maksudnya adalah orang itu berhenti dari berbuat maksiat.
karena rasa malu. Sehingga malu itu seperti iman yang mencegah antara dia dengan perbuatan maksiat. Masya Allah. Ya, sesuai dengan tujuan puasa ya, la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana ya, diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bertakwa adalah menjadikan satu ya hijab pemisah antara kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ya, Masya Allah. Kemudian yang kedelapan, malu akan menghantarkan seseorang ke surganya Allah Azza wa Jal. Tujuan yang paling mulia. Akhir kehidupan seseorang tentunya dia menginginkan surga Allah Azza wa Jal. Jangan terlalu silau dengan surga dunia. Ya. Dan di antara hal yang bisa mengantarkan seseorang ke surga adalah malu. Al-haya'u minal iman, kata Nabi. Wal imanu fil jannah. Malu bagian dari iman. Dan iman itu tempatnya di surga. Wal badha'u minal jafa. Perkataan kotor termasuk bagian dari tabiat kasar. Wal jafa'u finnar. Dan tabiat kasar, sifat kasar itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kembali kepada wasiat yang pertama tadi disampaikan oleh Nabi SAW. Malulah kepada Allah sebagaimana engkau malu kepada seseorang yang paling baik di antara kalian. Kalau kita bisa malu kepada orang yang paling kita segeni, mungkin mertua kita, atau atasan kita, atau ustadz dan guru kita. Kenapa kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin? Tuhannya seluruh manusia. Rabbul Alamin ya, yang di atas segalanya. Kalau kita bisa malu kepada mereka semua, kenapa tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah ujian kita ya. Cobaan kita, tantangan kita ke depan. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala kunci. Kunci apa? Kunci supaya kita ini bisa terus menjalankan ketaatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga malu untuk melakukan kemaksiatan baik ketika ya beramai-ramai bersama manusia atau ketika kita sendirian. Terakhir akan saya bacakan sebuah hadis Nabi SAW. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Man istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a. Maka dia akan menjaga kepalanya dan apa yang ada di kepalanya. Apa yang ada di kepalanya? Dia jaga. Matanya dijaga. Hidungnya. Lisannya dijaga. Telinganya dijaga. Dijaga. Kalau dia malu dengan malu, sebenar-benarnya malu kepada Allah, dijaga. Apa yang ada di dalam kepalanya. Ya. Dari apa? Dari maksiat. Wal batna wama hawa. Dan dia menjaga apa yang ada di dalam perutnya. Dan apa yang dikandung di dalam perutnya. Wal yadhkuril mauta wal bila. Dan dia akan senantiasa mengingat mati. Dan mengingat bau busuknya jasad kalau sudah mati. Waman aradal akhirah taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Masya Allah. Faman fa'ala dzalik. Barang siapa yang melakukan itu semua, faqad istahya minallahi haqqal haya. Sungguh dia itu malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Masya Allah. Luar biasa. Ini adalah wasiat besar, nasihat mulia dari manusia yang paling mulia untuk kita semuanya. Semoga kita mendapatkan syafaat
dari Nabi yang kita cintai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama beliau dan orang-orang yang soleh. Ya, ini hadis tadi diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, ya, Imam Al-Hakim. Semoga sedikit ya nasihat ini bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan untuk jamaah semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.